Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Sebelum ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kita coba dengar terlebih dahulu pidato atau pengumuman terakhir dari Presiden Jokowi soal status COVID di Indonesia. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Oke, itulah PPKM Mikro yang akan diambil oleh pemerintah sekarang. Kita akan diskusikan itu, tapi saya kembali ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bu, bisa diupdate perkembangan Bangkalan dan Jawa Timur pasca expose media yang luar biasa soal Bangkalan? Gimana, Bu? Iya, terima kasih. Jadi mulai hari ini, Mas Budiman, saya izin Mas Ganjar, Mbak Bu Dr. Nadia, juga Pak Diki, Dr. Diki dan Bu Irma. Jadi per hari ini sudah mulai dilonggarkan penyekatan baik di kali, ini kan Suramadu itu ada kaki Surabaya, ada kaki Bangkalan. Di dua-duanya hari ini sudah dilonggarkan karena menurut evaluasi tim di lapangan dan Satgasnya ini kan Pak Danrem 084 Baskara Jaya, bahwa penebalan PPKM Mikro di 8 desa zona merah yang tersebar di 5 kecamatan di Bangkalan itu dianggap relatif sudah mulai efektif. Pada saat yang sama mereka yang melakukan pergerakan secara rutin dari Bangkalan ke Surabaya, mereka diminta untuk membawa SIKM, surat izin keluar masuk, dengan dilampiri swab antigen dari puskesmas setempat dengan pemeriksaan SIKM di masing-masing kecamatan. Nah, karena ini dianggap hari ini sudah bisa efektif, maka kira-kira per jam 7 tadi penyekatan di kaki Suramadu bagian Bangkalan maupun di Surabaya sudah dihentikan. Kira-kira begitu. Tapi kenapa Bangkalan tiba-tiba meledak, Bu? Dan jadi zona merah? Jadi ini yang kami waktu itu memang harus sangat waspada karena memang PMI di Bangkalan, pekerja migran? Ya, pekerja migran Indonesia di Bangkalan ini nomor 2 terbesar yang pulang per tanggal 28 April sampai sekarang. Pertama adalah Sampang. Kami justru mengkhawatirkan waktu itu kemungkinan terjadinya transmisi dari virus ini karena mereka dari luar negeri ya, sebagian besar dari Malaysia. Ternyata dari hasil identifikasi Institute of Tropical Disease UNER, ternyata ini mutasi lokal, mereka bukan PMI. Itulah yang kemudian saya koordinasi dengan Pak Pangdam Kapolda bahwa ini harus diantisipasi karena kalau transmisi lokal ini kita sudah harus makin waspada. Dan kemudian Pemkot Surabaya mengambil posisi melakukan penyekatan dengan swab antigen. Kalau positif maka dikarantina di BPWS kaki Bangkalan, dan kalau positif PCR maka dirujuk ke 6 rumah sakit penyangga untuk menangani pasien dari Bangkalan. Ternyata dari 18 yang sudah dikeluarkan hasilnya oleh ITD UNER, 18-nya ini ternyata klaster Bangkalan dan itu mutasi lokal. Oleh karena inilah yang sesungguhnya kita lakukan berbagai langkah mitigasi bagaimana
epicentrum dari titik-titik yang sudah terkonfirmasi mereka ini ada varian Delta, itulah yang kita harapkan betul-betul isolasinya efektif. Jadi isolasi itu dilakukan sangat ketat bagi mereka yang sudah terkonfirmasi Delta. Dan saya, maaf Bu Dr. Nadia, saya pesan betul 2 kali negatif baru boleh kembali. Itu yang kami lakukan. Jadi setelah 2 kali negatif baru kembali. Insya Allah seperti itu. Baik, saya ke Dr. Diki Budiman. Dok, tadi kan kita kembali ke pengumuman dari Presiden Jokowi ya, yang opsi yang dipilih adalah PPKM Mikro. Dr. Diki yakin bahwa PPKM Mikro ini bisa kemudian segera mengendalikan COVID yang mungkin akan menuju puncak pada minggu pertama Juli atau 2 minggu pertama di bulan Juli? Saya sampaikan fakta saat ini di negara-negara yang berhasil mengendalikan varian Delta, yang saat ini juga akan menjadi masalah kita ya, bahkan sampai akhir Juli sebetulnya potensinya, itu mereka berhasil dengan mengkombinasikan 3 strategi. Pertama adalah dengan memperkuat 3T. Nah ini yang saat ini di PPKM itu belum ada penguatan 3T itu. Kedua, mereka memperkuat secara masif, agresif vaksinasi. Dan ini kita salah satu andalan pemerintah kan. Namun sayangnya kan cakupan 2 vaksinasi kita ya masih jauh dari 10% lah. Walaupun sudah mungkin sekarang meningkat. Sudah lah ya. Nah ketiga mereka melakukan lockdown. Nah lockdown ini jadi 3 kombinasi inilah yang efektif ya. Jadi India pun begitu. Bahkan sebelum ledakan kasus Delta varian di India itu sudah melakukan kurang lebih 5 kali lockdown dengan durasi yang berbeda-beda. Nah, saya ingin sampaikan juga kekhawatiran saya apa yang terjadi misalnya katakan di Kudus atau Bangkalan itu adalah satu gejala awal yang juga sebetulnya terjadi di India. Dan bahkan di India tiba-tiba seperti membaik begitu saja situasi tanpa belum bisa dijelaskan sebabnya oleh apa. Nah kemudian beberapa waktu kemudian meledak tanpa bisa dikendalikan. Nah ini yang artinya strategi ini setidaknya di para pimpinan, ada Pak Ganjar, ada Bu Khofifah di sini, bisa sudah terbayang bahwa ketika situasi darurat, 3 itu yang harus dikomunikasikan dan dilakukan. Nah hanya PR-nya saat ini yang paling besar dan berat, tadi saya bisa memaklumi Bu Khofifah di lapangan, ini 3T ini. 3T ini luar biasa, PR kita besar sekali. Saat ini saja tes positivity rate kita kan masih 20%-an secara total, dan itu sangat tinggi loh. Jadi tes positivity rate itu adalah risiko paparan. Jadi orang keluar rumah sangat besar dia akan terpapar, dari 10 orang ya 2 orang akan memaparkan infeksi. Bang Diki, ini pertanyaan saya. Apa sih sebetulnya beda ya kalau Pak Jokowi mengatakan PPKM dan lockdown itu sama aja. Intinya kan sebenarnya pembatasan mobilitas sosial. Menurut Anda bedanya apa sih pemahaman konsep lockdown yang Bung Diki sebut? Ya, jadi sebetulnya esensinya memang betul dalam hal pembatasan. Tapi kalau merujuk pada regulasi namanya PSBB, kebetulan saya salah satu yang menyusun itu di awal-awal. Jadi kalau bicara secara regulasi, PSBB itu benar-benar kota itu mati. Nggak ada aktivitas apapun. Nggak ada aktivitas apapun? Oke. Nggak ada. Jadi betul-betul tidak ada aktivitas sosial ekonomi apapun. Dan itu ya itulah lockdown-nya Indonesia, PSBB. Dan dalam PPKM itu kan masih ada bahwa 25%, 20%. Jadi jelas sebetulnya. Oke, coba bentar Dr. Diki, kita coba tampilkan ya. Ini adalah serba-serbi varian Delta, dan ini adalah PPKM ya. Ini yang tadi Bung Diki sebut bahwa perkantoran tuh work from home 75% dan WFO 25% zona merah. Lalu kemudian sekolah belajar mengajar secara daring itu di zona merah. Lalu kemudian restoran, pusat perbelanjaan jam operasional hingga pukul 20. Ya, itu yang PPKM. Lalu restoran dan pusat perbelanjaan pengunjung 25% dari kapasitas. Lalu kemudian tempat ibadah kegiatan ditiadakan zona merah. Lalu area publik ditutup di daerah zona merah.
Iya. Nah, itu yang didesain, yang dimaksudkan oleh PPKM oleh pemerintah. Dan menurut Anda ini kurang gitu? Ya, untuk bicara meredam yang terjadi pada skenario terburuk itu tidak akan cukup. Ya. Harusnya Mungkin tutup total gitu? Iya, itu harus PSBB. Tapi kalau saat ini katakanlah Pak Presiden memilih itu, saya kira ya kita hormati lah, itu namanya juga pimpinan Iya, kita. iya. Tapi seminggu ini saya kira adalah waktu untuk mengevaluasi itu. Apalagi ini berkejaran kan dengan misalnya katakanlah Percepatan kalau ya? sudah ya vaskes kan kita masalah nyawa. Ekonomi kan tentu menjadi nomor 2. Nah ini yang tentu fungsinya selama ini di PPKM yang salah satu yang lemah adalah monitoring. Monitoring. Oke, baik. Dokter Nadia, jadi tadi ada kritik kalau menurut Dokter Diki itu sebetulnya tutup total, tidak ada aktivitas apapun. Nah, kalau Dokter Nadia gimana untuk PPKM tapi lebih efektif? Itu apa yang harus dikerjakan? Ya, sebenarnya yang pertama adalah kita harus segera memitigasi penyebaran daripada virus tersebut ya. Dalam arti kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Bu Gubernur, bagaimana kemudian dilakukan secara cepat penebalan-penebalan, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang sebenarnya sih mengisolasi ya secara spesifik pada daerah tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian kalau untuk Bangkalan kan sebenarnya ada 3 epicentrum utamanya, dan begitu epicentrum utama itu dibatasi dengan mikro lockdown, saya rasa ya itu sudah bisa mengatasi penyebaran ke lain-lainnya ya. Nah jadi ini yang tentunya menjadi pertimbangan. Begitu juga yang seperti dilakukan di Kudus oleh Pak Gubernur, bagaimana mengambil tindakan untuk melakukan isolasi secara terpusat, karena dengan mengambil isolasi secara terpusat kan otomatis rantai penularan itu diputuskan. Jadi ini yang pertama dulu. Selain di hilir, kita tentunya menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkan. Kalau Mbak Irma, apakah PPKM yang didesain seperti itu memang cukup efektif? Ini kan pengendalian di hulu ya. Artinya ya mikro lockdown di tingkat RT, kemudian di tingkat kelurahan. Terima kasih. Saya sependapat juga dengan Pak Diki sebenarnya. Nah, ini tadi ketika kita sedang mulai acara, kebetulan saya dapat pesan dari salah satu Satgas Covid Desa, kebetulan di daerahnya Bu Khofifah, mengatakan bahwa kalau PPKM mikro ya, mikro lockdown, tadi kalau istilahnya Dokter Nadia, itu sudah dilakukan. Di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, RT-RT itu, mereka RT-RW itu melakukan itu. Tetapi jadi kesulitan ketika di level-level atasnya kok kelihatannya, loh kok yang di atas boleh ya kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi apa gunanya kami melakukan ini? Ini keluhan dari masyarakat ya. Satu itu. Yang kedua, kalau kami, saya mewakili teman-teman di Lapor COVID juga, kebetulan kita berkolaborasi dengan CISDI. Jumat lalu tanggal 18 Juni kami tuh mengirimkan surat terbuka sebenarnya kepada Presiden. Intinya perlu lockdown lah, intinya gitu, perlu lockdown, perlu penguatan 3T karena kita tahu testing kita juga agak melemah gitu ya, Bu Nadia mungkin bisa menjelaskan lebih jauh, karena testing di seluruh Indonesia ini juga kapasitasnya sangat rendah gitu. Hari ini aja hanya sekitar 30-an ribu ya Bu ya, kurang dari 30.000 yang tesnya. Jadi ini perlu diperkuat nih pada saat laju dan distribusi penularan kasus ini menggila seperti ini. Kenapa testingnya tuh rendah? Berarti kita kan harus hati-hati ya, kalau kita lihat positivity rate-nya semingguan ini ya kurang lebih 50% lah ya. Itu berarti kita harus hati-hati, dan makanya PPKM mikro saya rasa kita sudah 12 kali melakukan pembaruan PPKM ini ya. 12 kali, dan dalam kurun waktu 12 kali itu kita melihat hasilnya ya seperti yang kita tuai sekarang ini. Mbak Irna, jadi surat-surat ya, dari Lapor COVID ke Presiden, salah satunya lockdown itu pemahaman lockdownnya seperti Pak Diki tadi ya? Total berhenti. Betul, pengetatan. Dan itu kami sebarkan lewat WhatsApp, kemudian sudah didukung oleh 2.699 per Selasa kemarin jam 12 siang, 2.699 penanda tangan yang terdiri dari individu dan organisasi. Dan itu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Karantina?
kami sebenarnya mendorong pemerintah untuk menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan untuk Oke. lockdown ini. Karena begini, kita semua menjerit ya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan rakyat sudah menjerit, semuanya ekonomi sudah hancur lebur lah ya para pekerja, terutama ya kami-kami inilah. Oke. Nah, tapi di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu sebenarnya kan dijamin ya, setiap warga itu dijamin mendapatkan layanan kesehatan dan dijamin mendapatkan kebutuhan dasar. Oke. Jadi ini jaminan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Tapi pertanyaan saya gini, Mbak Irna, kalau kita katakanlah mengutip Gubernur DIY ya dan juga Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, salah satu hal yang memberatkan untuk melakukan karantina itu adalah soal biaya sebetulnya, nggak punya uang lagi sebetulnya. Ya, betul. Makanya ini kita kan seperti orang kebakaran, kemudian langsung, waduh gimana yang ngambil airnya gimana. Padahal kalau di kesehatan masyarakat itu kan ada yang namanya preventif ya, tindakan preventif. Harusnya ini semua tuh bisa diantisipasi sebelum kita Lebaran. Pada saat kita mendengar ada ledakan kasus di India yang disebabkan oleh banyak hal lah ya, orang sudah divaksin tapi kemudian diperbolehkan untuk bebas melanggar protokol, nggak ada protokol kesehatan, ada ritual bersama dan beramai-ramai. Itu tuh kemudian meledak kasusnya. Di Indonesia masih ada kesempatan, kita masih Ya itu udah post bulan factum lah ya, puasa. udah kejadian lah ya sebetulnya. Ya, tapi ini penting untuk menjadi pemahaman bersama bahwa tidak seharusnya kita ini yang sudah semua jenuh ini menyerahkan dan kemudian menyalahkan masyarakat, itu semua pada melanggar prokes. Memang masyarakat melanggar prokes. Tapi kalau kita bisa belajar dari data yang pernah kita cetak sendiri rekornya pada saat PSBB jilid 1 yang waktu itu dilakukan di DKI dan sekitarnya, itu kan datanya sudah menunjukkan. Begitu PSBB yang sangat ketat dilakukan, kita lihat grafiknya ada penurunan kasus. Akhirnya yang beruntung siapa kalau penurunan kasus? Ekonomi juga bisa pulih perlahan-lahan. Rumah sakit tidak akan kolaps, tenaga kesehatan tidak akan kelelahan. Nah, ini dan pada saat itu pemerintah juga memberikan teladan, Mas Budiman. Ini saya kira, mohon maaf, saya penting banget pengen menyampaikan teladan dari pejabat publik. Saya kira penting sekali ya untuk supaya masyarakatnya juga ikut nurut. Jadi perlu teladan dari pejabat publik untuk juga mencontohkan menjaga prokes, tidak melakukan kegiatan berkerumun dan lain sebagainya yang sesuai yang dihimbaukan pemerintah. Baik, Mbak Ina. Pak Ganjar, jadi setelah ini kan udah banyak pelajaran yang dipetik ya ketika ada ledakan dan kita sedang bergerak perkiraan menuju puncak. Apa yang akan dikerjakan oleh Jawa Tengah setelah hari ini dan kemudian sampai kepada seminggu pada bulan Juli, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.